Cangandi Budaya, Namo Buddhaya. Nama saya adalah Ari Suryana, saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Muda Negeri Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah. Abhidhamma adalah ajaran tertinggi Sang Buddha. Mengapa disebut ajaran tertinggi? Karena di dalam Abhidhamma kita menguraikan unsur-unsur dari suatu pengalaman ataupun kejadian ke dalam unsur-unsur terkecil bentuknya. Nah, jika kita melihat kembali dalam kronologi hidup Buddha, disebutkan bahwa pada minggu keempat setelah pencapaian terang sempurna, Sang Buddha duduk bermeditasi dan merenungkan dan memahami tentang Abhidhamma ini. Kemudian disebutkan juga bahwa Sang Buddha pernah mengajarkan Abhidhamma kepada ibunya, di mana kita ketahui bahwa 7 hari setelah melahirkan Bodhisattva Siddhartha, ibunya wafat dan terlahir di surga Tusita. Nah, saat itu Sang Buddha mengajarkan Abhidhamma di surga Tawatimsa. Kemudian ibunya dari surga Tusita turun ke surga Tawatimsa. Mengapa Sang Buddha membabarkan di surga Tawatimsa? Karena beliau ingin membabarkan ajarannya tersebut dalam suatu rangkaian yang tidak terputus, sehingga pada saat itu Sang Buddha membabarkan ajaran Abhidhamma selama 1 hari penuh di surga Tawatimsa. Tentu saja membahas tentang Abhidhamma membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, di dalam video ini saya hanya akan membahas tentang jenis-jenis cita atau juga disebut dengan cita 89-121. Pembagian jenis cita atau cita 89-121 ini dimulai dari cita ataupun jenis kesadaran yang tidak baik hingga ke cita atau jenis kesadaran yang paling baik. Bagian pertama adalah Kamawacara cita yang berjumlah 54 atau yang merupakan kesadaran lingkup indrawi. Kamawacara cita 54 dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Akusala cita 12 yang terdiri dari loba mula cita 8, dosa mula cita 2, dan moha mula cita 2. Kemudian bagian kedua adalah Ahetuka cita yang terdiri dari Ahetuka cita berjumlah 18 yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama Akusala Vipaka cita, yaitu yang berjumlah 7. Kemudian yang kedua Kusala Vipaka Ahetuka cita yang berjumlah 8, dan yang ketiga Ahetuka Kiriya cita yang berjumlah 3. Kemudian bagian ketiga dari Kamawacara cita adalah Kamawacara Sobana cita yang merupakan kesadaran indah lingkup indrawi yang berjumlah 24. Kamawacara Sobana cita terbagi juga menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Kamawacara Kusala cita yang berjumlah 8, kemudian Kamawacara Vipaka cita yang berjumlah 8, serta Kamawacara Kiriya cita yang berjumlah 8. Nah, 3 jenis kesadaran ini juga disebut sebagai Maha Kusala cita, Maha Vipaka cita, dan Maha Kiriya cita. Kenapa disebut Maha? Karena kelompok Kamawacara Sobana cita adalah kelompok cita yang paling besar, yaitu yang berjumlah 24. Kemudian bagian kedua cita setelah Kamawacara cita adalah Rupa Wacara cita yang berjumlah 15, yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama Rupa Wacara Kusala cita yang berjumlah 5, kemudian Rupa Wacara Vipaka cita yang berjumlah 5, dan Rupa Wacara Kiriya cita yang juga berjumlah 5. Kemudian kelompok ketiga setelah Kamawacara cita dan Rupa Wacara cita adalah Arupa Wacara cita 12, yang juga terdiri dari 3 kelompok, yaitu Arupa Wacara Kusala cita yang berjumlah 4, kemudian Arupa Wacara Vipaka cita yang berjumlah 4, dan juga Arupa Wacara Kiriya cita yang juga berjumlah 4. Nah, telah saya uraikan di atas adalah 81 jenis cita, yaitu Kamawacara cita berjumlah 54, kemudian Rupa Wacara cita berjumlah 15, dan Arupa Wacara cita berjumlah 12. Nah, ke-81 jenis cita ini adalah juga disebut sebagai Lokiya cita. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah Lokutara cita yang berjumlah 8 atau 40. Nah,
Lokutara cita terdiri dari dua bagian, yaitu Lokutara kusala cita yang berjumlah 4 atau 20, kemudian Lokutara wipaka cita yang juga berjumlah 4 atau 20. Lokutara kusala cita juga disebut sebagai magga cita, sedangkan Lokutara wipaka cita disebut sebagai pala cita. Nah, ini terdiri dari 4 bagian masing-masing, yaitu baik magga cita maupun pala cita sesuai dengan tingkat kesucian yang diraihnya, yang dimulai dari Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arahata. Jadi pada Lokutara kusala cita ataupun magga cita itu terdiri dari Sotapati magga cita, kemudian Sakadagami magga cita, Anagami magga cita, dan Arahata magga cita. Demikian juga pada pala cita atau Lokutara wipaka cita juga terdiri dari Sotapati pala cita, Sakadagami pala cita, Anagami pala cita, dan Arahata pala cita. Nah, masing-masing ini jika diuraikan berjumlah 5 sesuai dengan tingkatan jana. Mengapa jana di Abhidhamma dikelompokkan menjadi 5 bagian, sedangkan kita ketahui bahwa di Sutta jana hanya terdiri dari 4? Karena telah saya uraikan tadi bahwa Abhidhamma itu sangat presisi sekali, sehingga di dalam Abhidhamma penguraian jana adalah disesuaikan dengan faktor-faktor jana, yaitu yang berjumlah 5, yang meliputi Vitaka, Wicara, Piti, Sukha, dan Ekagata. Jadi setiap tingkatan jana akan masing-masing menghilangkan salah satu faktor tersebut. Nah, demikianlah uraian tentang Cita 89-121. Berkata Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo